Halo. Halo. Apa kabar, Rek? Halo, baik, alhamdulillah. Rek, besok kan libur kelas online-nya. Kalian nggak pengen keluar bareng gitu? Iya nih. Iya, Rek, bosen ya. Nggak ada kerjaan juga di rumah. Tapi Rek, sebaiknya kita nggak usah main dulu deh. Soalnya keadaannya sekarang masih belum baik. Gimana kalau main ke rumah Vina aja? Iya Rem, aku setuju sama Dewi. Mendingan kita kumpulnya jangan di luar, soalnya kan suasananya juga masih begini. Nah, lebih baik kumpul di rumah Vina aja. Iya, nggak apa-apa ya. Nobar bareng aja di rumahku. Besok sekitar jam 11-an gimana? Oke, sip. Jangan lupa bawa cemilan juga, guys. Oke, Oke. sampai ketemu besok. Oke, sampai ketemu besok. Oke, sampai ketemu besok. Udah jam 11 kok belum ada yang datang ya? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Jangan lupa pakai hand sanitizer dan cuci tangan ya teman-teman. Oke. Ayo masuk dulu teman-teman. Kita nonton TV dulu. Soalnya kita tunggu CD-nya masih di pinggir temanku, nanti diantar ke rumahku. Di hari kayak zombie, waktunya Roma kelapa dari kelapa pilihan, gurihnya cocok buat celak-celuk. Roma kelapa celak-celuk, nikmat rasanya lelah sore hari. Celak-celuk jayakan suasana, pasti Roma kelapa. Rek, mumpung kita lagi kumpul nih, gimana kalau kita sekalian bahas materi advertising? Gimana menurut kalian? Ayo. Nah, kalau iklan di TV itu termasuk iklan yang biasa, masih banyak digunakan untuk mendongkrak sales, target finansial oriented, secara direct sales. Namun iklan out ini lebih banyak digunakan karena untuk membuat iklan jenis ini tidaklah sulit dan membutuhkan kreativitas yang tinggi. Oh, jadi iklan out itu yang ada di TV itu ya. Kalau fungsinya kira-kira apa sih? Ya, jadi fungsi dari iklan itu yang pertama yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk-produk yang dijual oleh para produsen. Kemudian membantu menciptakan permintaan-permintaan baru. Selain itu juga fungsi iklan yaitu membangun kebutuhan dan cita rasa baru, serta memajukan penjualan barang-barang jenis baru dan menerangkan penggunaannya kepada para konsumen. Itu mengapa para produsen menaruh produknya melalui iklan. Kalau sasaran di iklan itu gimana sih? Aku tahu, sasaran dari iklan itu adalah untuk semua kalangan. Jadi dari kalangan muda atau kalangan tua yang biasanya iklan tersebut sering muncul, sehingga orang-orang akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Kira-kira kalau kelebihan pemasaran di iklan TV itu apa aja sih, Rek? Banyak kok kelebihannya. Yang pertama nih, televisi mempunyai kemampuan demonstrasi produk. Televisi mempunyai kemampuan pendemonstrasian suatu produk kepada audiens secara serempak dengan menyita perhatian pendengaran dan penglihatan. Audiens bisa langsung melihat bagaimana produk digunakan
dan dimanfaatkan oleh pemeran di video iklan tersebut. Yang kedua, kemampuan muncul meski tak diharapkan. Jika kita membaca majalah atau koran, ketika ada iklan yang tidak kita inginkan, maka tinggal membuka lembaran selanjutnya. Ketika membuka YouTube lalu menonton video, iklan bisa di skip atau di blok menggunakan aplikasi tertentu. Sementara televisi hanya bisa dihindarkan iklannya dengan mematikan perangkat atau beralih ke channel lainnya. Nah, kebanyakan audiens memilih bersabar menunggu selesai jeda iklan demi tidak tertinggal acara kesukaannya. Yang ketiga, kemampuan menghibur dan menyenangkan. Salah satu strategi periklanan untuk menarik perhatian audiens adalah dengan membuat iklan yang menghibur. Dan dalam televisi, iklan jenis ini justru ditunggu oleh para audiensnya. Banyak sudah contoh iklan televisi yang menonjolkan sisi humor dan hal-hal yang kurang lazim, tapi malah membuat produk yang diiklankan ini menjadi viral. Nah, yang keempat, kemampuan menjangkau konsumen secara personal. Ketika seorang pembicara dalam iklan sedang membahas suatu produk tertentu, maka kegiatan itu seperti menyampaikan presentasi kepada perorangan. Para pembicara dan endorser seolah menjadi sales yang menemui para audiens dan menyampaikan keunggulan produk tersebut. Yang kelima, yaitu kemampuan menjangkau konsumen akhir. Karena televisi memiliki jangkauan luas, maka tenaga pemasaran suatu produk akan lebih mudah memasarkan produk yang diiklankan. Bahkan ketika mereka bertemu dengan konsumen sekalipun, hal itu tidak lepas dari peran televisi yang lebih dulu menyampaikan presentasinya kepada para audiensnya. Tapi iklan di TV itu pasti mahal kan ya, Rek? Kelemahan dari iklan di TV apa ya? Di samping kelebihan pasti ada kelemahannya kan, Rek. Nah, kalau menurutku seperti kelemahannya itu biaya periklanannya itu menjadi meningkat di waktu-waktu prime time atau yang biasanya di mana di waktu tersebut lebih banyak penontonnya. Nah, seperti iklan Roma Kelapa tadi. Nah, semisal dia tayang pada saat waktu untuk berkumpul keluarga. Nah, di situ biaya periklanannya pun juga akan meningkat. Maka karena itu untuk iklan lainnya itu mungkin tidak efektif karena ketika iklan tersebut tidak mampu meninggalkan pesan yang jelas kepada konsumen, maka akan berlalu begitu saja. Maka dari itu, contohnya seperti tadi iklan Roma Kelapa yang di TV tadi. Nah, mereka itu membangun positioning yang tepat bagi konsumen. Kenapa? Karena mereka itu membuat slogan yang sampai sekarang itu pasti kan kita sebagai penonton itu ingat, dan akhirnya kita sangat mengenal produk tersebut kan, produk dari merek tersebut, seperti slogan pasti Roma Kelapa. Terus kelemahannya itu menurutku seperti ketidakberaturan tayangnya iklan, karena pastikan banyak materi non program, yaitu berupa iklan, pesan layanan, kemudian pengumuman promosi atau program-program yang akan tayang seperti itu kan, biasanya itu menjadi tidak beraturan, campur aduk gitu. Nah, sehingga hal tersebut itu dapat menjauhkan penonton dari televisi, dan mungkin mereka itu juga tidak akan mengenal semua merek kan. Nah, dari situ maka mereka itu kurang untuk dapat mengingat nama merek tersebut. Nah, kelemahannya di situ. Kemudian masyarakat yang tidak selektif. Nah, kan banyak nih pemirsa televisi yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, seperti dari pendidikan, tingkat pendidikan maupun strata sosialnya itu beda. Nah, kalau ada iklan yang tayang di televisi seperti handphone nih, misal seharga 10 juta ke atas. Nah, karena di program TV itu kan semua orang bisa melihat. Nah, tetapi pada iklan tersebut itu kan mereka kan menargetkan
konsumen yang menengah ke atas. Nah, sehingga konsumen yang menengah ke bawah ini kan kurang tertarik pada iklan tersebut. Dan mereka itu bisa saja pemirsa yang tidak sesuai pada target pasar di iklan tersebut mengajukan iklan tersebut. Oh gitu ya. Wow, ternyata untuk kita berfaedah juga ya. Iya dong, pasti. Wajah masih gelap, kan? Untuk perlindungan double. Baru Wardah Beauty Shield Sunscreen halal dengan SPF 50. Wajah terlindungi double. Rek, BTW, di sosmed juga banyak loh iklan-iklan seperti itu. Iyalah, kalau iklan sosmed itu termasuk apa yo? Ngomongin iklan sosmed itu termasuk iklan kontemporer. Jadi iklan kontemporer adalah iklan yang tidak seperti iklan biasa atau iklan bot, yaitu keluar dari iklan-iklan pada umumnya. Yang jenis ini itu menggunakan dan memerlukan kreativitas iklan yang sangat tinggi. Dan ketika tetap punya kewajiban menyampaikan pesan dengan jelas-jelasnya. Namun iklan-iklan kontemporer ini semakin menghindari cara tembak langsung atau langsung kepada konsumennya. Jadi fungsi iklan kontemporer di sosial media itu sendiri kan yang pertama ada memperluas pangsa pasar. Tujuan diadakannya iklan kan untuk memperluas jangkauan pasar suatu perusahaan. Nah ini seperti yang dilakukan salah satu perusahaan kosmetik di Indonesia ini kan, yaitu Wardah. Wardah ini kan dia melakukan iklan di sosial media. Nah, tujuan dari Wardah melakukan iklan di sosial media ini kan dia ingin memperluas jangkauan pasar mereka. Jika kita melakukan iklan di sosial media, nah ini bisa diakses oleh semua orang. Dan ini pun tidak hanya mencakup orang-orang sekitar kita atau lingkungan daerah kita, tapi ini bisa mencakup oleh semua orang global. Nah, selain memperluas pasar, fungsi kontemporer di media sosial itu ada yang kreatif. Nah, maksudnya di sini itu mempermudah para produsen atau perusahaan untuk berkomunikasi dengan para konsumennya, baik konsumen baru ataupun konsumen lama. Mereka dapat berkomunikasi melalui media komentar, pesan, review, website, ataupun postingan mereka di media sosial. Nah, dengan adanya ini, itu membawa anggapan para konsumen menganggap bahwa produk yang mereka pakai itu dari perusahaan tersebut mengarahkan mereka ataupun menghargai mereka untuk menyampaikan pendapat atau apa sih yang dirasakan oleh para konsumennya. Nah ini seperti halnya yang dilakukan oleh salah satu perusahaan kosmetik Wardah ini yang menyediakan media untuk melakukan komunikasi dengan konsumennya. Konsumennya itu dapat bertanya, menyampaikan aspirasi ataupun saran dari konsumennya itu kepada perusahaan Wardah. Nah ini membuat perusahaan Wardah ini betul disukai oleh para konsumennya, dan konsumennya pun dapat mengetahui semua informasi mengenai produk yang mereka pakai dari salah satu perusahaan kosmetik Wardah. Nah, selain yang memperluas pangsa pasar, interaktif, fungsi iklan kontemporer itu ada brand awareness. Apa sih pentingnya brand awareness? Nah, brand awareness itu sangat penting bagi salah satu perusahaan. Mengapa? Karena itu dapat membangun citra mereka di mata para konsumennya, baik itu konsumen baru, konsumen lama, ataupun para calon konsumennya. Jadi para konsumennya itu mengetahui kalau produk yang mereka pakai itu memiliki brand yang besar ataupun yang cukup banyak dikenal oleh masyarakat orang banyak. Oh, jadi fungsinya gitu ya. Aku mau bahas kelebihannya deh. Yang pertama yaitu iklan bisa kita target. Maksudnya adalah iklan yang dibuat di Facebook ini kita bisa menyesuaikan dengan target bisnis yang kita miliki. Karena di Facebook dengan mudah untuk kita mengetahui data customer seperti hobi, usia, bahkan jenis kelamin. Dengan begitu kita dapat memperoleh target pasar yang lebih jelas. Tentunya hal ini akan berpotensial untuk mendapatkan customer yang tepat. Yang kedua yaitu cocok untuk membangun brand dan meningkatkan awareness. Pengguna media sosial di Indonesia sangatlah banyak. Di sini akan kita temui pengguna dari seluruh dunia, contohnya Facebook. Pasalnya penggunaan media sosial ini tidak terbatas wilayah, sehingga antar pengguna dapat berjumpa dalam media sosial online ini. Dengan demikian, branding bisnis juga akan meningkat dengan mudah. Setelah baik dari segi produk, jasa,
komunitas dan hal lainnya. Setelah mendapatkan branding, tentu akan lebih mudah untuk kita mencapai tujuan lainnya, dan bisnis kita juga akan lebih berkembang. Kemudian yang terakhir yaitu dapat menyesuaikan dengan budget yang kita miliki. Pasti budget menjadi salah satu faktor penting dalam bisnis kita. Tak lain, ketika mau beriklan, budget menjadi salah satu pertimbangannya. Dengan periklanan di Facebook, kita bisa mengatur berapa budget yang akan kita gunakan untuk beriklan. Oleh karena itu, kita tidak usah takut akan over budget. Oke, kalau kelemahan pasti juga ada kan? Kalau kelemahan iklan sosmed itu menurutku sulit untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang. Dengan itu hampir semua iklan seperti itu. Tapi kalau di sosmed sendiri itu kebanyakan dari orang-orang itu kan mempunyai urusan masing-masing atau keperluan masing-masing. Nah, kemungkinan dari mereka itu banyak yang tidak memperhatikan suatu iklan yang ada di sosmed yang mereka buka kan, dan biasanya mereka juga akan lebih tertarik dengan melakukan chatting atau posting atau komentar atau buka snapgram daripada harus memperhatikan iklan. Apalagi kalau iklan tersebut itu tidak menarik dan membosankan, tapi mereka akan lebih baik untuk memberi tersebut dan malah di-scroll-nya. Nah, seperti contohnya di Wardah tadi, itu mereka kan melakukan pengiklanan di sosmed media Facebook ya. Nah, kalau tadi itu menurutku mereka membuat video itu sudah sangat menarik dan tidak membosankan. Dengan mereka memasang video dengan colorful dan suasana ceria begitu, pasti orang-orang itu akan kepo dengan produk yang sedang mereka pasarkan seperti itu. Kemudian kalau kelemahan lainnya menurutku itu dari banyaknya pesan iklan, karena sekarang itu kan lagi banyak atau marak-maraknya orang-orang yang memasang iklan di sosmed. Nah, jadi ada banyak sekali iklan yang muncul dengan kategori yang campur aduk dan tidak beratur gitu, seperti pada saat kita membuka tadi yang pertama ini ada Wardah masuk kategori kosmetik, kemudian kita scroll ke bawah ternyata ada iklan lagi di obat berat badan. Nah, itu kan sangat random. Maka dari itu dengan kerandoman tersebut kita akan berpaling dari iklan tersebut. Oke, Rek, alhamdulillah nambah ilmu lagi ya kita hari ini. Ternyata banyak manfaatnya kita merangkul. Iya, senang nambah ilmu lagi, Rek. Rek, pada lapar nggak sih? Iya nih, lumayan lapar juga nih. Hehe, aku juga lapar nih, Rek. Ini dia makanan pemerintah. Inilah rasa baru Indomie goreng rendang. Pertama dengan rasa daging rendang yang diolah dengan bumbu rendang asli, hadirkan kelezatan dengan aroma menggoda. Wah, enak nih kelihatannya. Indomie rasa rendang, rasanya emang rendang bener. Ya dong, ini adalah Indomie goreng rasa rendang. Dijamin rasanya seperti masakan rendang keluarga Indonesia. Mantap. Baru Indomie goreng rendang. Indomie seleraku.